Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Baik, di sini saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Saputra, NIM 419311075, kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai editing video menggunakan Filmora guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomoan Siregar SPD MSc. Kompetensi editing video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah banyak perlombaan kompetisi dalam hal videografi maupun video kreatif. Oleh sebab itu, media digital yang komunikatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Beberapa skill yang perlu kita kuasai untuk editing video adalah seperti memotong video, menggabungkan teknik green screen, dubbing, pengaturan audio, dan lain-lain. Saat ini banyak sekali jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit video melalui PC atau laptop, seperti Filmora atau Wondershare Filmora yang sedang saya tampilkan di layar, Movie Maker, Camtasia, AVS Video Editor, Speed, dan lain-lain. Baik saja, langsung saja saya jelaskan apa itu Filmora. Pertama-tama kita harus mengenal Filmora. Wondershare Filmora adalah salah satu software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video, yang saat ini banyak digunakan para editor video. Bagi mereka yang masih kategori pemula seperti saya, dalam editing video, aplikasi Filmora ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video. Karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya yang ringan, bila dibandingkan dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan di atas. Wondershare Filmora memberikan solusi bagi kita yang ingin belajar dalam hal editing video dalam waktu yang singkat karena mudah untuk dipelajari. Perlu diingat, meskipun tampilannya sederhana, aplikasi ini tidak mengesampingkan fitur, sehingga editor tidak perlu khawatir dengan kualitas hasil kerja dari Filmora ini. Filmora sendiri memiliki dua versi, yaitu Wondershare Filmora yang digunakan pada PC atau laptop, dan Filmora Go yang digunakan pada ponsel atau HP. Tanpa menunggu lama, maka izinkan saya untuk menjelaskan dari fitur-fitur yang terdapat pada Filmora ini. Pada Filmora terdapat fitur-fitur editing video yang secara profesional, yang dapat kita lihat pada layar yang ditampilkan. Pada Filmora ini disediakan project library yang berisi proyek yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dan pada Filmora ini juga terdapat beragam fitur atau menu yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti menu media, menu audio, details, transitions, effects, elemen, split screen, dan lain-lain. Maka izinkan saya menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari menu media. Menu media ini
Jika diklik, maka akan menampilkan beberapa file yang telah diimpor ke dalam Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Sebagai contoh, jika kita mengklik pada gambar ini, maka akan memunculkan folder penyimpanan dari laptop kita, yang dimana memuat baik gambar, video, ataupun audio yang bisa kita masukkan ke Filmora, ke aplikasi Filmora ini. Yang selanjutnya ada menu audio. Menu ini menyediakan beragam audio yang dapat kita gunakan untuk mengedit, di mana audio ini dapat kita gunakan sebagai background maupun intro. Baik, saya akan mengkliknya. Di sini kita dapat melihat beragam audio yang dapat kita gunakan, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dapat kita gunakan untuk background maupun intro. Selanjutnya ada menu titles. Menu ini menyediakan berbagai macam jenis model teks yang dapat kita gunakan. Beberapa jenis teksnya adalah teks opening, subtitle, end credits, dan lain sebagainya. Ya, langsung saja kita lihat di layar. Ketika saya tadi mengklikkan menu title sini, muncul tampilan seperti ini. Yang selanjutnya adalah menu transition. Menu ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Langsung saja dapat kita lihat di layar, berbagai macam transisi disediakan oleh Filmora ini, seperti dissolve, fade, flash, erase, cube, bar, dan lain-lain. Menu selanjutnya adalah menu effects. Menu effects berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filters. Di sini dapat kita lihat pada layar beragam efek disediakan oleh Filmora, mulai dari strong glitch, mosaic, 70s, chromatic aberration, dan lain-lain. Menu selanjutnya adalah elements. Menu ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah atau mempercantik video lembar kerja kita. Di sini dapat kita lihat beragam gambar seperti kepala elang, kepala joker, teks yang bertuliskan boom, wow, dan lain-lain. Menu selanjutnya adalah split screen. Menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Seperti yang kita lihat pada layar, dapat kita lihat di sini ada 2 slot disediakan, di mana dapat kita gabungkan 2 gambar maupun 2 video dalam satu frame. Ini sama juga, namun memiliki gaya yang berbeda, di mana di tengah garis tengahnya lebih miring. Ini untuk 3 slot. Oke, lanjut ke menu export. Menu export ini kita gunakan setelah selesai mengedit sebuah video. Video dapat kita convert melalui menu export ini dengan berbagai format dan kualitas sesuka kita yang kita mau. Adapun format yang tersedia adalah MP4, MKV, AVI, dan sebagainya. Oke, menu selanjutnya adalah menu import. Menu import ini berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang akan diedit dan disatukan menjadi sebuah video. Lanjut ke menu record. Menu record berfungsi untuk merekam beberapa hal, seperti merekam layar, ataupun merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi Filmora ini.
Oke teman-teman, itu tadi berbagai macam fitur atau menu di Filmora dan berbagai fungsinya. Baik, di sini kita langsung mempraktekkan dari fungsi-fungsi menu atau fitur pada Filmora. Di sini saya akan menambahkan media pada Filmora saya, menambahkan media baik itu video, gambar, maupun audio. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih media, lalu pilih import media files, yang dimana nanti membuka folder penyimpanan kita, lalu kita pilih file yang mau ditambahkan. Di sini saya mengambil video dari rekaman saya yang salah kemarin. Bagi contoh saya ambil ini. Oke, maka video akan muncul. Lalu setelah video muncul pada halaman kerja, selanjutnya kita akan memindahkan video ke pita editor atau timeline. Dengan cara mengklik tanda tambah. Nah, secara otomatis maka video tersebut akan muncul di timeline atau pita editor kita. Nah, untuk menghapus media pada pita editor, kita tinggal menekan pilih video. Sebagai contoh, kita tinggal memilih video yang ingin dihapus, lalu tinggal kita tekan delete. Maka jika kita menekan tombol delete, secara otomatis video tersebut akan terhapus dari timeline kita. Seperti yang ditampilkan pada layar. Baiklah, selanjutnya kita akan menambahkan teks pada Filmora. Tapi sebelumnya, mari kita kembalikan video yang sebelumnya kita hapus tadi. Kita klik tambah untuk memindahkan video tersebut ke timeline. Nah, selanjutnya kita memilih menu titles. Di menu titles dapat kita pilih beragam jenis teks yang ingin kita pilih. Sebagai contoh, saya memilih yang teks ini, tinggal kita klik tambah, maka secara otomatis teks tersebut akan dipindahkan ke timeline. Kita juga dapat memindahkannya sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Oke. Teks tersebut juga dapat kita edit atau kita ubah dengan cara double klik pada gambar teks tersebut, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Oke, di sini teks yang telah di-input dapat kita ubah sebagaimana kita mau. Bagi contoh, di sini saya klik membuat teks yang bertuliskan keren kita ubah dulu warna ke hitam biar bisa kelihatan. Oke, kita pindahkan sedikit ke bawah.
Kita ubah teksnya menjadi keren sekali. Sini bisa kita isi pada kotak teks. Oke, kita juga dapat mengubah style teks sesuai yang kita inginkan. Kita bawa warnanya yang lebih cerah biar jelas kelihatan. Untuk teks yang tidak perlu bisa kita hapus. Nah, untuk teks keren sekali, dapat kita beri juga efek penebalan. Untuk warnanya, saya pilih yang lebih terang. Oke, saya rasa telah selesai. Kita klik OK, lalu OK lagi. Tinggal kita putar. Nah, pada layar dapat kita saksikan secara bersama. Teks yang bertuliskan keren sekali tersebut sudah muncul, dan juga kita bisa perpanjang seberapa lama kita mau. Kita juga bisa menyesuaikan dengan panjangnya video. Bagi contoh saya mengambil ini. Nah, dapat kita lihat tulisan keren sekali akan ada sepanjang video yang ada. Nah, begitu kawan-kawan untuk menambahkan teks pada timeline. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu menambahkan audio pada Filmora. Dapat kita lakukan dengan cara kita pertama memilih menu audio, kemudian kita memilih audio yang kita mau, yang sesuai dengan video kita, yang tersedia di laptop kita maupun komputer kita. Nah, selanjutnya untuk audio yang kita pilih, kita pindahkan ke timeline dengan cara mendrag ataupun mengklik tanda tambah berikut. Kemudian kita double klik untuk menampilkan tampilan pengeditan. Di sini pada tampilan editan audio kita dapat membesar ataupun mengecilkan volume audio sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, langsung saja kita putar audionya biar dapat kita saksikan. Nah, jika diturunkan, maka suara musiknya, audionya akan pelan. Jika dinaikkan, audio juga akan menjadi keras. Oke. Untuk menjernihkan suara ataupun meminimalisir noise atau keributan, dapat kita lakukan dengan mencentang kotak remove background noise ini. Setelah selesai melakukan pengeditan, langsung saja kita klik OK. Nah, maka audio akan secara otomatis terinput
ke dalam timeline atau pita editor kita. Di sini juga kita dapat memanjang mendekkan audio yang ingin kita pakai. Kita dapat memotongnya langsung dengan cara yang saya tampilkan pada layar. Karena audionya terlalu panjang, seperti ini, kita tidak tahu ujungnya di mana, kita dapat meminimize atau mengecilkan tampilan thumbnail kita dengan cara yang saya tunjukkan pada layar. Nah, dari cara tersebut, dapat langsung kita potong audionya agar tidak terlalu panjang, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita besarkan kembali. Kita putar kembali hasilnya bagaimana. Keren bukan teman-teman? Oke. Sudah teman-teman. Musiknya terlalu panjang. Kalau kita mau video ini mau tidak siap-siap. Nah, selanjutnya teman-teman menambahkan efek dan transisi pada Filmora. Langsung saja kita ke menu transisi. Di sini dapat kita lihat beragam transisi disediakan. Langsung saja kita pilih salah satu. Kita sebagai contoh kita pilih fade, langsung klik tambah, maka akan secara otomatis terinput ke dalam timeline kita. Untuk efek sendiri, kita ke menu efek. Di sini disediakan beragam efek. Kita pilih saja efek yang kita mau. Seperti ini saya memilih efek chromatic aberration. Kita tambah saja. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, langsung saja saya putar. Oke, teman-teman. Di video tersebut dapat kita lihat di layar sudah memiliki efek maupun transisi yang baru saja kita input. Itu dia efeknya. Untuk transisinya sendiri, kita tambahkan. Transisi war zoom. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya menambahkan elemen dan split screen pada Filmora. Adapun langkah-langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, kita masuk ke menu yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu ke menu elemen. Lalu pilih jenis elemen yang kita inginkan. Sebagai contoh saya mengambil boom. Oke, di-download dulu.
untuk elemen yang belum pernah di-download. Setelah selesai di-download, maka elemen tersebut akan secara otomatis masuk ke timeline. Oke teman-teman, langsung saja kita putar ulang untuk melihat dari elemen yang baru saja kita input tadi. Elemen bool. Oke, ini dia, kita tunggu bersama-sama. Ini dia tampilannya, elemennya. Oke, untuk split screen sendiri adalah untuk menggabungkan beberapa video dalam satu frame. Sebelumnya saya akan menambahkan satu buah video lagi. Agar kita dapat menggabungkan dua video dalam satu frame. Agar fungsi dari split screen itu sendiri dapat kita terapkan. Oke, kita pilih menu split screen, pilih yang dua video, tambah. Oke, kita tinggal mendrag videonya ke masing-masing slot. Oke, begitu saja teman-teman. Tinggal kita putar, maka akan menunjukkan hasilnya. Dua video disatukan dalam satu frame. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Sangat mudah bukan penggunaan dari Filmora ini? Oke, selanjutnya cara memisahkan audio dan video. Di sini saya sebagai contoh ingin memilih video ini. Nah, cara untuk memisahkannya sangat mudah, tinggal mengklik kanan, lalu pilih detach audio. Maka secara otomatis video dan audio akan terpisah. Oke, selanjutnya cara merekam layar dan suara pada Filmora. Kita pindah ke menu record. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, yaitu record PC screen dan record voice over. Untuk merekam layar, untuk record PC screen sendiri adalah berfungsi untuk merekam layar, dan record voice over adalah untuk merekam suara. Kita praktekkan satu persatu. Untuk record PC screen, kita tinggal klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita langsung saja menekan tombol lingkaran merah untuk mulai merekam layar. Dalam hitungan ketiga, maka akan tersimpan, maka akan mulai merekam. Nah, untuk mengakhiri rekaman itu sendiri, kita tinggal menekan tombol F9 pada keyboard, di mana hasil rekaman akan secara otomatis tersimpan ke timeline. Sebagai contoh, saya akan menekan tombol F9 ini. Mohon maaf buat teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Kita akan mengulanginya, merecord layar, yaitu record PC screen. Langsung saja kita mulai. Kita klik tombol lingkaran merah. Dalam hitungan 3 maka akan tersimpan. Pada umumnya menekan F9 akan mengakhirinya. Namun karena saya sedang memutar video juga, maka tidak bisa. Maka kita akan menghentikan secara manual. Dapat kita lihat pilihannya. Seperti di layar.
teman-teman. Ya teman-teman, ini dia hitungan rekaman yang tadi kita mulai. Tinggal kita akhiri secara manual, maka secara otomatis video yang terekam tadi akan terinput ke dalam timeline. Ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita merekam suara dengan langkah-langkah record voice over. Kita tinggal, nah di sini kita melihat pada kotak mute dia kena centang, maka kita hilangkan centangnya agar suara terdengar. Kita tinggal memulai dengan start space di lingkaran merah ini. Nah, ketika hitungan 3 telah berakhir, maka dimulakan merecord atau merekam suara kita. Kita tinggal ngomong semaunya. Nah, ketika selesai, kita tinggal mengakhirinya secara manual juga. Nah, maka akan terinput ke dalam timeline kita. Tinggal kita klik OK. Oke. Oke, untuk menu-menu selanjutnya, yaitu menu untuk menyimpan project kita ini. Ada langkah-langkahnya kita dengan mengklik menu file. Lalu save project as. Kita tinggal memilih lokasi penyimpanan di mana. Kita ubah nama file. Filmora project. Tinggal kita klik save. Oke, selanjutnya mengekspor project kita ini menjadi sebuah video. Dengan langkah-langkah kita mengklik menu ekspor, create a video. Di sini kita dapat mengubah nama file video yang akan kita buat dengan cara Filmora project. Kita juga dapat memindahkan lokasi penyimpanan sesuai yang kita mau. Selanjutnya resolusi, dan kita juga dapat memilih format video yang kita mau, yaitu MP4. Kemudian tinggal klik ekspor. Oke teman-teman, kita tinggal menunggu proses ekspornya selesai. Ketika nanti proses ekspor selesai, maka video akan secara otomatis tersimpan ke dalam folder penyimpanan kita di laptop. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyaksikan video saya mengenai editing video menggunakan Filmora. Apabila saya memiliki kesalahan baik dalam berucap, berkata, maupun bertindak, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.